Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu Season 2 episode ke-12. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkan Ichikawa dan Yamada yang saat ini tengah berangkat ke sekolah. Dan di sini sepertinya Ichikawa terlihat cukup terpesona dengan Yamada yang kini tengah mengenakan seragam musim panas. Dan tak lama setelah itu, ketika Ichikawa berada di kelas, di sini ia pun terlihat memikirkan tentang Yamada yang mana selama liburan kemarin hubungannya dengan Yamada sama sekali tidak ada perkembangan. Dan di saat yang sama, ketika Chihiro sepertinya membahas tentang audisi dari Yamada, tiba-tiba Yamada meminta kepada Chihiro untuk diam, seolah Yamada tidak ingin menyebarkan tentang rencana audisinya. Lalu tak lama setelah itu, ketika Moriya Sensei telah tiba, saat ini ia pun memberikan arahan kepada para murid tentang persiapan wisata sekolah yang akan diadakan sebentar lagi. Seketika itu, para murid terlihat cukup senang karena wisata tersebut akan mereka jalani sekali semasa SMP. Dan di saat Moriya Sensei menuliskan jadwal keberangkatan, di sini Yamada merasa agak terkejut seolah tanggal tersebut bertepatan dengan sesuatu. Lalu setelah itu, para murid mulai membuat beberapa kelompok agar mereka tidak tersesat ketika wisata tengah berlangsung. Dan di sini Ichikawa diajak Kanzaki untuk ikut di satu kelompok yang sama dengan Yamada. Ichikawa yang mendengarnya pun seketika itu datang menghampiri Yamada yang saat ini sudah membuat kelompok dengan beberapa teman wanitanya. Yamada yang mengetahuinya pun di sini merasa cukup senang karena ia bisa berada di kelompok yang sama dengan Ichikawa. Namun ternyata yang dimaksudkan Zaki bukanlah masuk ke kelompoknya Yamada Anna, melainkan teman kelas laki-laki mereka yang bernama Yamada TP. Seketika itu Ichikawa pun merasa agak malu karena ia salah paham dengan yang dimaksudkan Zaki. Malam pun tiba. Di sini sepertinya Ichikawa masih kepikiran tentang Yamada yang sepertinya tengah gelisah memikirkan sesuatu. Lantas di sini tiba-tiba Ichikawa dikejutkan dengan karakter hayalannya yang mengatakan bahwa Yamada sedang sibuk memikirkan kisru pertama yang akan dilakukan dengan Ichikawa ketika wisata sekolah berlangsung. Namun sepertinya Ichikawa tidak terlalu berharap banyak masalah tersebut karena hal tersebut pastinya hanya terjadi pada cerita fiksi saja. Dan meskipun Ichikawa tidak mengharapkan hal tersebut, dalam hati Ichikawa masih memiliki keinginan untuk bisa melakukan kisru pertama dengan Yamada ketika wisata sekolah nanti. Lalu tak lama setelah itu, saat ini Ichikawa dihubungi Yamada yang sepertinya ingin berbicara dengan Ichikawa sebelum pergi tidur. Dan ketika Ichikawa melihat ada komik romance yang ada di kasur Yamada, di sini Ichikawa berpikiran apakah Yamada juga ingin melakukan kisru pertama, sebab di komik tersebut terdapat adegan kisru pertama dari sang tokoh utamanya. Lantas ketika Yamada ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada Ichikawa, di sini tiba-tiba Yamada hanya mengatakan kepada Ichikawa bahwa dirinya akan ikut dalam wisata sekolah nanti. Yang mana sepertinya Yamada tengah menyembunyikan sesuatu dari Ichikawa setelah Yamada melihat buku panduan wisata milik Ichikawa. Waktu wisata pun telah tiba. Di sini para murid terlihat begitu bersemangat untuk menjalankan liburan mereka pada hari ini. Lantas saat berada di kereta, di sini Yamada mencoba membantu Ichikawa untuk menata tas milik Ichikawa pada bagasi bagian atas. Namun karena merasa agak risih melihat Yamada dan Ichikawa yang berduaan di saat seperti ini, di sini Moiko dan yang lainnya pun meminta kepada mereka berdua untuk segera duduk di kursi mereka masing-masing. Lalu saat di tengah perjalanan, di sini Hanzawa memberi peringatan kepada Ichikawa bahwa Ichikawa harus berhati-hati ketika bersama dengan Yamada karena saat di lokasi nanti Kana telah berencana melakukan perayaan jadian pasangan, yang mana sepertinya target utama dari Kana adalah Yamada dan Ichikawa sebab Kana memiliki firasat bahwa Ichikawa dan Yamada saling suka satu sama lain. Dan di saat Ichikawa tengah berbincang dengan Hanzawa, di sini sepertinya Yamada merasa agak cemburu karena dirinya tidak bisa duduk bersebelahan dengan Ichikawa.
Lalu selang beberapa saat, kini Ichikawa dan teman kelasnya telah tiba di daerah Nara sebagai tempat wisata pertama dari mereka. Dan di sini Ichikawa terlihat agak menjauhi Yamada sesuai dengan saran yang diberikan Hanzawa tadi. Namun meski Ichikawa telah berusaha menjauhi Yamada, di sini secara tak sengaja Yamada malah mendekati Ichikawa sebab kini Yamada tengah dikerubungi rusa jinak di sana. Dan untungnya karena di sini Hanzawa mencoba menutupi mata Kana sehingga Kana tidak bisa merayakan jadian pasangan dari Ichikawa dan Yamada. Lalu di saat Ichikawa bertemu Chihiro di gazebo, di sini Chihiro membahas mengenai Yamada yang sepertinya kini telah memutuskan sesuatu. Namun belum sempat Ichikawa bertanya kepada Chihiro, saat ini Chihiro diajak Serena dan juga yang lain untuk segera melanjutkan perjalanan mereka. Ichikawa yang mendengarnya pun sepertinya mulai penasaran dengan keputusan Yamada yang dimaksud Chihiro tadi. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan kelas Ichikawa yang kini tengah menginap di sebuah hotel. Lantas ketika Ichikawa hendak berendam, di sini lagi-lagi Adachi hampir saja melakukan hal yang aneh-aneh, yakni ia yang baru saja ingin mengintip di pemandian wanita. Namun karena Adachi malah ketahuan oleh para guru, sehingga kini dirinya akan bermain bersama Ichikawa dan juga yang lain untuk saling membandingkan manakah gajah yang paling keren di antara mereka. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan teman-teman Yamada yang merasa minder dengan Yamada karena Yamada memiliki aset paling besar daripada yang lain. Lantas setelah para gadis yang lain pergi terlebih dulu, saat ini Yamada pun tengah ditemani Chihiro yang ingin membahas tentang keputusan dari Yamada yang malah memilih untuk ikutan dalam wisata sekolah kali ini. Lalu tak lama kemudian setelah Ichikawa berendam, di sini ia pun bertemu dengan Yamada yang kebetulan juga baru saja selesai berendam. Lantas karena Yamada merasa terkejut dengan kedatangan Ichikawa, sehingga membuat Yamada pun hampir menjatuhkan ponselnya. Dan untungnya Ichikawa berhasil menangkap ponsel Yamada, sehingga kini ponsel Yamada pun tidak kenapa-napa. Lalu di saat Yamada dan Ichikawa tengah bersama, di sini tanpa disadari dari atas mereka terdapat Kana yang kini tengah bersiap untuk merayakan jadian antara Yamada dan juga Ichikawa. Namun untungnya karena Adachi tiba-tiba datang menghampiri Ichikawa sehingga membuat Kana pun tidak jadi merayakan jadian dari Yamada dan juga Ichikawa. Kemudian tak lama setelah itu, kini kita diperlihatkan Yamada yang sepertinya ingin membatalkan suatu pendaftaran di ponselnya. Dan ternyata sebenarnya kini Yamada ingin mengikuti sebuah audisi yang secara kebetulan akan berlangsung besok lusa. Namun karena pendaftarannya akan berakhir sebentar lagi, sehingga kini membuat Yamada pun merasa bimbang untuk mengikuti audisi, sebab saat ini dirinya juga ingin menikmati suasana wisata sekolah. Lalu di saat yang sama ketika Ichikawa hendak tidur, lagi-lagi ia bertemu dengan karakter hayalannya yang kini sedang berada di balkon kamar Ichikawa. Yang mana di sini ia mencoba meyakinkan Ichikawa bahwa Ichikawa dan Yamada harus melakukan kisu pertama pada wisata sekolah kali ini. Dan di saat Ichikawa sedang berbincang dengan karakter hayalannya, tiba-tiba Ichikawa mendengar suara dari Yamada yang sepertinya sedang melakukan sebuah akting. Dan benar saja, rupanya kini Yamada sedang mencoba melatih aktingnya dengan berbicara di depan cermin pada balkon kamarnya. Ichikawa yang mendengarnya pun mulai menyadari bahwa sebenarnya kini Yamada ingin mengikuti sebuah audisi peran menjadi salah satu heroin dari komik yang biasa ia baca. Yang mana setelah Ichikawa ingat lagi, ketika ia tadi sempat mengambil ponsel Yamada, ia pun baru sadar bahwa sepertinya tadi Yamada tengah mengisi sebuah formulir audisi yang judulnya sama persis dengan komik romance dari Ichikawa. Dan setelah Ichikawa berbincang dengan karakter hayalannya, di sini seketika itu Ichikawa pun merasa cukup terpukul sebab ia baru menyadari tentang perkataan Yamada kala itu yang ingin mengikuti wisata sekolah pada kali ini. Yang mana di sini Ichikawa pun merasa bahwa kemungkinan Yamada akan membatalkan audisinya hanya karena ingin bisa ikut wisata sekolah bersama Ichikawa. Lantas saat ini Ichikawa pun ingin pergi menemui Yamada agar ia bisa mengatakan bahwa Yamada tidak perlu memperdulikan dirinya dan Yamada harus tetap ikut dalam audisi peran tersebut. Dan di saat Ichikawa yang hendak menghubungi Yamada, secara kebetulan ia bertemu dengan Yamada di lorong yang saat ini akan kembali menuju ke kamarnya.
Namun belum sempat Ichikawa berbicara, di sini Yamada spontan menutupi Ichikawa menggunakan handuk. Karena saat ini Moriya Sensei tiba-tiba datang ke sana dan segera meminta Yamada untuk kembali ke kamar. Lantas karena Moriya Sensei mengira bahwa Ichikawa adalah Chihiro, sehingga kini Ichikawa pun juga dipaksa untuk segera tidur di kamar wanita. Dan karena Ichikawa terlanjur masuk ke sana, spontan Yamada pun mencoba menutupi Ichikawa dengan selimut agar Ichikawa tidak ketahuan oleh teman-teman Yamada yang lain. Namun meski begitu, mereka berdua terutama Ichikawa tetap merasa panik karena bisa-bisanya Ichikawa kini malah masuk ke kamar para gadis. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu Season 2 episode ke-12 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.